Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Oktaviani Putri dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sifat dasar komunikasi bisnis. Langsung saja kita ke slide pertama, yaitu ada pengertian komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang lazim, baik dengan menggunakan simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Jadi intinya komunikasi ini adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Baik, di slide kedua ini ada ruang lingkup komunikasi. Di dalam ruang lingkup komunikasi terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu komunikasi organisasional. Komunikasi organisasional yaitu proses pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu seperti melakukan diskusi antar pimpinan dan karyawan, melakukan sesi tanya jawab informal, dan juga pemberian motivasi kepada karyawan. Di poin kedua, ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial yaitu proses interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk membangun hubungan, berbagi informasi, dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini bisa terjadi secara langsung atau tatap muka maupun melalui media sosial. Contoh dari komunikasi sosial yaitu mengobrol dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, bisa juga dengan berinteraksi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya di poin ketiga itu ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan utamanya itu untuk mencapai tujuan organisasi seperti meningkatkan efisiensi, membangun hubungan baik dengan klien, dan mencapai target penjualan. Contoh dari komunikasi bisnis ini yaitu seperti rapat, presentasi produk, dan negosiasi. Poin terakhir atau poin keempat yaitu ada komunikasi politik. Komunikasi politik yaitu proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang berkaitan dengan politik, kekuasaan, dan pemerintahan. Tujuan dari komunikasi politik ini adalah untuk mempengaruhi opini publik, membentuk sikap politik, dan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Contoh nyata dari komunikasi politik yang bertujuan untuk menarik dukungan pemilih ini seperti pidato kampanye, debat kandidat, iklan politik, dan kegiatan sosialisasi. Itulah beberapa pengertian dan contoh dalam ruang lingkup komunikasi. Di slide ketiga ini kita mulai membahas materi yang akan kita presentasikan, yaitu komunikasi bisnis. Apa sih itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi bisnis dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, antara perusahaan dengan pelanggan, atau antara bank dengan nasabah. Selanjutnya, di slide keempat ini ada bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk berbicara kepada pihak lain melalui pesan tertulis dan menggunakan indera pengecap.
Contoh dari komunikasi verbal itu seperti membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan, lalu seperti melakukan wawancara kerja dengan para pelamar kerja di suatu perusahaan. Selanjutnya, bentuk komunikasi bisnis yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang proses penyampaian pesan maupun informasi disampaikan oleh seseorang tanpa adanya ucapan-ucapan atau menggunakan lisan, tetapi cara penyampaiannya dengan menggunakan gerakan tangan atau bahasa isyarat. Contoh dari komunikasi nonverbal yaitu ketika seseorang mengerutkan dahi pada saat sedang memikirkan sesuatu dan ekspresi wajah yang memerah karena ingin meluapkan kemarahan. Selanjutnya, saya Mitati Ramadhani ingin menjelaskan tentang jenis komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada komunikasi bisnis internal ke atas. Jenis komunikasi internal dalam bisnis yang satu ini mengacu pada aliran informasi dari bawah ke atas. Jadi, informasi disampaikan dari seseorang kepada orang lain yang jabatannya berada di atasnya. Sebagai contoh, karyawan dari divisi SDM sedang mempersiapkan laporan yang akan disampaikan kepada manajer SDM. Misalnya laporan atrisi. Di dalam laporan tersebut terdapat informasi mengenai perputaran karyawan tahunan atau bulanan beserta alasan atau faktor penyebabnya. Yang kedua, ada komunikasi bisnis internal ke bawah. Jenis yang satu ini adalah kebalikan dari komunikasi bisnis internal ke atas, di mana informasi mengalir dari atas ke bawah. Penyampaian informasinya bisa secara tertulis, tatap muka, telepon, meeting, dan sebagainya. Contohnya, instruksi dari manajemen level atas kepada masing-masing kepala divisi mengenai aturan dan regulasi perusahaan yang baru. Media penyampaiannya bisa lewat broadcast, email, atau memo tertulis. Yang ketiga, ada komunikasi lateral atau horizontal. Jenis yang satu ini mengacu pada komunikasi di antara para karyawan dengan jabatan yang setara baik di dalam divisi masing-masing maupun antar divisi. Penyampaian informasi bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sebagai contoh, manajer pemasaran berkoordinasi dengan manajer produk mengenai tren pasar. Dan yang terakhir ada komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis eksternal yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak eksternal yang ada di luar perusahaan. Contohnya supplier, pelanggan, pemegang saham, partner bisnis, aparat pemerintah, dan sebagainya. Berikutnya, di sini ada unsur komunikasi bisnis. Yang pertama itu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, penerima memberi tanggapan atau umpan balik kepada pengirim. Selanjutnya ada sifat komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, efektif dan efisien. Yang ketiga, keterbukaan dan kejujuran. Yang keempat, berorientasi pada audiens. Dan yang kelima, menggunakan media yang tepat. Selanjutnya ada 6 poin tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, menyampaikan informasi. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Informasi yang akurat, jelas, dan relevan sangat penting untuk pengambilan keputusan. Contohnya, manajer mengirimkan laporan bulanan kinerja tim kepada pimpinan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Komunikasi yang efektif membantu menyelaraskan tugas dan tanggung jawab karyawan sehingga operasi bisnis berjalan lancar dan efisien. Contohnya, pemimpin proyek mengadakan rapat mingguan untuk mendiskusikan kemajuan pekerjaan dan mengatasi hambatan. Yang ketiga, membangun hubungan baik.
Komunikasi bisnis bertujuan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh, mengadakan acara customer gathering untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang keempat, ada promosi dan pemasaran. Komunikasi bisnis digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar dengan tujuan meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Contohnya, mengirimkan penawaran diskon melalui email marketing kepada pelanggan. Yang kelima, menyelesaikan konflik. Komunikasi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di antara karyawan, manajemen, atau dengan pihak eksternal. Contoh, mengadakan mediasi antara dua karyawan yang memiliki perbedaan pendapat dalam pekerjaan. Yang keenam, mengelola reputasi perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik membantu menjaga dan meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Contoh, menanggapi kritik dari pelanggan di media sosial dengan cara yang profesional dan sopan. Komunikasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan suatu organisasi. Dengan strategi komunikasi yang tepat, perusahaan dapat mencapai tujuan operasional dan strategisnya dengan lebih mudah. Selanjutnya, ada faktor penghambat komunikasi bisnis. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Masalah dalam mengembangkan pesan dapat mencakup beberapa hal, misalnya keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada, adanya pertentangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresikan gagasan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas adalah faktor fisik. Misalnya, terdapat sambungan kabel yang kurang baik pada sound system, salinan surat yang tidak terbaca, dan lain-lain. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Masalah yang muncul dalam penerimaan pesan meliputi adanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, serta kondisi lain yang mengganggu konsentrasi penerima. Yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan. Masalah dalam menafsirkan pesan dapat terjadi ketika ada perbedaan latar belakang, perbedaan bahasa, dan pernyataan emosional. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa 4 faktor tersebut dapat menjadi penghambat komunikasi. Hal itu dapat terjadi karena inti dari komunikasi adalah tercapainya persamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Rahmadi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai sifat dasar komunikasi bisnis. Untuk dapat melakukan komunikasi secara efektif, diperlukan beberapa persyaratan untuk memperbaiki komunikasi. Yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi yang efektif dimulai dengan memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh lawan bicara. Contohnya, seorang manajer mendengarkan keluhan karyawan tentang beban kerja sebelum memberikan solusi. Itu menunjukkan bahwa ia memahami perasaan karyawan tersebut. Yang kedua ada ketepatan. Ketepatan di sini berarti menyampaikan informasi dengan jelas, spesifik, dan tidak ambigu agar mudah dipahami. Contohnya, dalam rapat proyek, seorang pemimpin memberikan instruksi spesifik seperti kirim laporan akhir paling lambat Jumat pukul 15.00. Selanjutnya, yang ketiga ada kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada kepercayaan yang dimiliki seseorang berdasarkan integritas, keahlian, dan konsistensinya. Contohnya, dokter yang menjelaskan diagnosis dengan jelas dan didukung data medis akan lebih dipercaya oleh pasien. Yang keempat, ada pengendalian. Pengendalian adalah komunikasi untuk menjaga emosi dan memastikan komunikasi tetap terarah meskipun ada konflik atau ketegangan. Contohnya, dalam debat tim yang memanas, seorang fasilitator tetap tenang dan mengarahkan diskusi kembali ke tujuan awal tanpa memihak. Dan yang terakhir ada keselarasan.
Keselarasan di sini berarti komunikasi selaras antara kata-kata, nada, dan bahasa tubuh sehingga pesan tidak membingungkan. Contohnya, seorang guru yang berkata, "Kamu bisa melakukannya." Dengan nada yang mendukung dan senyuman akan lebih memotivasi siswa daripada nada datar atau ekspresi negatif. Berikut ini adalah contoh soal dalam komunikasi bisnis. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, PT ABC menghadapi tantangan dalam meningkatkan komunikasi antar departemen yang sering terhambat. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang penting, dan informasi seringkali tidak tersampaikan dengan jelas antara manajer dan staf. Sebagai manajer komunikasi di PT ABC, Anda diminta untuk merancang strategi komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mewujudkan visi di PT ABC, kita harus mengatasi masalah tersebut dengan cara penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah utama dalam komunikasi bisnis yang terjadi di PT ABC. Yang kedua, jelaskan 3 strategi komunikasi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar departemen di perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan implementasi strategi komunikasi tersebut. Setelah mengidentifikasi masalah, kita baru tahu nih masalah apa sih yang ada di dalam PT ABC tadi. Yang pertama, udah pasti kurangnya saluran komunikasi yang jelas. Informasi tidak tersampaikan dengan baik antara manajer dan staf yang menyebabkan ketidakpahaman dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Maksudnya, komunikasi yang terhambat menyebabkan keputusan yang seharusnya diambil segera menjadi tertunda. Yang ketiga, adanya kurangnya transparansi. Staf dan manajer tidak selalu mendapatkan informasi yang sama, sehingga mempengaruhi koordinasi dan kerja tim. Berikutnya ada strategi komunikasi yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama ada peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal. Maksudnya, meningkatkan komunikasi antara manajer dan staf, serta antar departemen dengan menggunakan teknologi yang tepat, seperti aplikasi manajemen proyek atau sistem komunikasi internal untuk berbagi informasi secara real time. Dan yang kedua, ada pelatihan komunikasi yang efektif. Maksudnya, mengadakan pelatihan bagi seluruh karyawan mengenai teknik komunikasi yang baik, termasuk mendengarkan dengan baik, menyampaikan pesan secara jelas dan terbuka, serta menggunakan alat komunikasi yang efisien. Yang ketiga, ada peningkatan penerapan pertemuan rutin, yaitu mengadakan pertemuan rutin baik secara langsung maupun virtual untuk memastikan bahwa setiap departemen terinformasi dengan baik mengenai perkembangan proyek dan tujuan perusahaan. Setelah tadi kita mengetahui strategi apa aja yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, saatnya sekarang kita akan mengetahui cara mengukur keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi komunikasi tadi. Yang pertama dengan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan. Maksudnya di sini adalah keberhasilan dapat diukur dengan berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan penting di perusahaan. Jadi, waktu pengambilan keputusan lebih cepat dibanding sebelumnya atau tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang kedua, ada survei kepuasan pelanggan. Melalui survei secara berkala untuk meningkatkan sejauh mana karyawan merasa informasi yang diberikan kepada mereka sudah cukup jelas dan efektif. Yang ketiga, melakukan evaluasi produktivitas dan koordinasi tim. Maksudnya, menilai apakah ada peningkatan dalam kolaborasi antar departemen dan apakah hasil kerja tim meningkat setelah penerapan strategi komunikasi. Oke, setelah tadi mendengar penjelasan materi mengenai
komunikasi bisnis yang dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya, bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi bisnis yang efektif mencangkup penyampaian pesan yang jelas, tepat waktu, dan sesuai dengan audiens. Hal ini melibatkan komunikasi lisan dan tertulis, baik formal maupun informal, yang membantu membangun hubungan yang baik antar pihak, meningkatkan efisiensi, serta memecahkan masalah dengan cepat. Kejelasan, keterbukaan, dan empati sangat penting dalam memastikan pesan diterima dengan baik dan tujuan bisnis tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.